Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ahmad Ramadan. Pada video kali ini saya bakal melakukan atau mengerjakan tugas praktikum, yaitu konfigurasi PPO server. Selanjutnya kita bakal langsung bahas topologinya. Di sini terlihat topologinya. Pada topologi terlihat terdapat dua komputer dan satu router serta access point. Pada topologi ini dapat dijelaskan bahwa untuk Ethernet 1 dan Ethernet 2 terhubung menuju ke PCA dan PCB. Dan WLAN-nya terhubung menuju ke hotspot, pasportnya lupa terus. Dan untuk Ether 1 dan Ether 2 di sini kita bakal melakukan bridge pada kedua Ether tersebut. Mungkin itu saja penjelasan untuk topologinya. Selanjutnya kita bakal menuju ke prakteknya. Pertama kita melakukan reset configuration terlebih dahulu. Ini kita reset dulu. Selanjutnya setelah selesai kita bisa langsung mengubah identity pada router tersebut. Di sini saya memberi namanya router 1. Apply, kemudian OK. Selanjutnya kita bisa mengubah nama setiap interface yang akan kita gunakan untuk mempermudah dalam melakukan konfigurasinya nanti. PCA, apply, kemudian OK. Ini kita menggunakan Ether 3 pada PCB dan Ether 2 pada PCA. Dan kita mengaktifkan WLAN-nya. Teraktifkan, kita bisa ganti namanya jadi WLAN GW di sini. Apply, kemudian OK. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu tampilan wireless, masuk ke menu security profile, kita masukkan password wifi-nya, yaitu lupa terus yang tadi ada di topologinya atau terus OK. PPA PSK-nya dan PPA 2-nya dapat diaktifkan, manajemen blocknya allowed. Kemudian kita lanjut ke menu interface. Nah, kita masuk menu interface, kita SSD-nya kita ganti dengan nama hotspot tadi ya, hotspot. Security profile-nya kita ganti ke profil 1 yang tadi sebelum kita sudah buat. Kemudian kita melakukan scan dan start. Sini terdapat hotspot, kita langsung connect saja. Kita tunggu sebentar. Kita cek ya, ini telah terkoneksi kembali, telah berhasil terkoneksi. Terdapat tulisan connect to S. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke menu IP DHCP client. Untuk pada DHCP client ini kita interface-nya WLAN 1 untuk mendapatkan IP ya. Tujuannya. Sini kita dapat IP-nya itu 20.20.20.5. Selanjutnya kita masuk ke menu DNS. Tuliskan di server 8.8.8. Apply, kemudian OK. Setelah berhasil kita bisa masuk ke firewall NAT-nya di sini. Kita klik tambah, kemudian C-nya sensor NAT, outdoor-nya kita pilih WLAN GW. Oke, WLAN GW, aksennya kita ganti jadi Maskurat. Apply, kemudian OK. Setelah berhasil kita masuk ke menu bridge. Ini kita bakal melakukan bridge pada Ether 2 dan Ether 3 atau PCA dan PCB. Sini bridge-nya kita beri nama bridge PPOE. Apply dan OK. Port kita di sini tambahkan untuk Ether-nya. Ether 2 ya, apply. Tambah Ether 3 PCB, apply, kemudian OK. Berhasil. Setelah itu kita masuk ke menu tampilan PPE. Di sini kita bisa masuk ke tab secret, kita klik tambah sesuai dengan
topologi sebelumnya kita membuat dua user yaitu PC A dan PC B dengan password 123. Untuk local address-nya di sini kita bisa mengikuti dari topologinya yaitu 10.10.10.2. Remote address-nya juga 10.10.10.1 dan service-nya kita pakai PPOE di sini. Oke, kita lanjutkan. Kita lakukan dengan langkah yang sama untuk membuat user pada PCB. Dengan cara yang sama juga, passwordnya 123. Service-nya PPOE, local address-nya di sini berbeda yaitu 30.30.30.12 dan 30.30.1. Kita apply kemudian oke. Kemudian kita masuk ke tab PPO server. Di sini kita tambahkan service-nya, kita ganti ke PPOE client ya. Namanya PPOE server ya. Saat saya sebelumnya interface-nya bridge PPOE. Jangan lupa one session per host-nya kita centang. Apply kemudian oke. Telah berhasil di sini. Kita dapat langsung masuk ke menu control panel untuk mengetes apakah kita telah berhasil untuk masuk ke dalam PPO servernya yang sebelumnya. Klik di sini choose connect to the internet, next. No net aboard PPOE. Kita masukkan username yang telah kita buat sebelumnya itu PCA, password 123 dan connect. Kita tunggu sebentar, di sini sedang loading ya. Oke, telah berhasil connect ke internet. Mungkin kita bisa melakukan tes pada jaringannya terlebih dahulu apakah terkoneksi dengan internet atau tidak ya. Sini kita bisa membuka apapun di sini. Sini saya bakal membuka Universitas Mulia untuk mengetes koneksinya saja ya pada PCA yang sedang merekam ini. Universitas Mulia. Oke, telah berhasil, ini telah terkoneksi internet juga. Selanjutnya tes koneksi pada PCB. Masuk ke dengan menggunakan langkah yang sama. Yang pertama control panel, masuk ke network and internet. Sini kita pilih set up a new connection. Pilih connect to internet, next. Kemudian kita pilih no create connection dengan langkah yang sama sebelumnya, next. PP ya, ya. Oke, kita masukkan PCB di sini. Kan kita sebelumnya udah buat user ini untuk tes koneksi pada PCB. Passwordnya 123. So, oke. Connect. Oke, kita tunggu sebentar. Dan kita tunggu. Oke, ini telah berhasil terkoneksi oleh internet juga ya. Mungkin di sini kita bisa mengetes dalam koneksinya ya. Kita bisa buka apapun di sini. Dan di sini saya buka Classroom. Oke, Classroom. Oke, di sini telah berhasil ya pada PCB-nya. Selanjutnya saya bakal melanjutkan dengan melakukan topologi kedua, yaitu tampilannya ada di sebelah sini. Pada topologi kedua di sini kita dapat melihat bahwa perbedaannya yaitu pada koneksi WLAN-nya. Di sini kita tidak menggunakan koneksi WLAN melainkan langsung menuju ke PPO servernya. Ini dapat dilihat pada PCA dan PCB tetap sama yaitu Ether 1, Ether 2 dan tetap melakukan bridge pada kedua Ether tersebut. Pada Ether 4 di sini kita menambahkan PPO server atau jaringan menuju ke internetnya atau menuju servernya. Di sini tertulis untuk login ke PPO server kita menggunakan nomor router @umnet
Sini passwordnya juga 123 ya. Oke, mungkin itu saja untuk topologi kedua. Kita bakal melanjutkan ke selanjutnya, ke prakteknya maksudnya. Oke. Klik interface, kita masuk ke menu PPO client. Untuk usernya kita menggunakan r1_@umnet. Passwordnya 123 sesuai dengan soalnya. User DNS-nya jangan lupa dicentang. Kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya kita bisa mengecek apakah kita telah mendapatkan IP address atau tidak dengan masuk ke menu address list. Jadi telah terlihat dapat IP address yaitu 100.101.102. Selanjutnya kita masuk ke menu firewall. Port interface-nya itu Ether1 PPOE dan actionnya mesh kurat, kita apply kemudian oke. Oke, selanjutnya kita bisa ngetes koneksi terlebih dahulu pada konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Ping, kita dapat ngeping google.com, ping google.com. Oke, telah berhasil terkoneksi di sini ya. Oke. Setelah itu kita dapat melakukan konfigurasi yang sama pada seperti topologi pertama untuk menjalankannya. Di sini saya sudah selesai melakukan konfigurasi seperti yang pertama. Selanjutnya kita tes koneksi ya. Oke, masukkan usernya sama seperti tadi, PC A dan PC B. Perbedaan topologi pertama dan kedua yaitu pada topologi pertama kita tidak membuat PPO client, melainkan cukup login ke PPO servernya dan membuat secret atau user untuk login pada tersebut. Oke. Kita tes. Out inverse-nya sepertinya salah. Di sini kita mungkin dapat menggunakan PPO client yang telah kita buat sebelumnya. Kita tes ulang lagi apakah berhasil login atau tidak. Ini oke, tes koneksi. Kita hentikan dulu, terus kita coba ulang. Oke, ini untuk tesnya. Kita tunggu sejenak, kita tunggu. Oke, ini telah berhasil terkoneksi oleh internet. Selanjutnya kita melakukan tes koneksi pada PCB. PCB connect to internet dengan langkah yang sama sebelumnya juga ya. Oke, next. Kita tunggu. Setelah kita berhasil melakukan langkah konfigurasi PP-nya dan NAT-nya, kita bisa melakukan konfigurasi pada routernya dengan cara config pada topologi pertamanya dengan yang sama gitu ya. Oke, di sini telah berhasil terkoneksi pada PCB. Kita tes, masuk ke YouTube aja ya, kita tes koneksinya. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini telah berhasil terkoneksi ya untuk PCA dan PCB-nya. Selanjutnya kita masuk ke topologi ketiga. Di sini kita jelaskan dulu topologinya. Pada topologi ketiga, di sini kita untuk tes mengambil koneksi internetnya kita menggunakan hotspot ya, atau di sini namanya PPOE. Untuk login ke sininya kita menggunakan hotspot. Untuk login ke PPO servernya kita menggunakan user no root. Ya, usernya kita di sini r1@umnet dengan passwordnya 123 yang telah ditentukan sebelumnya. Masih dengan cara yang sama yaitu Ether 1 dan 2 di bridge dengan nama PPO server. Seperti topologi sebelumnya itu 1, 2, 3 tetap di bridge untuk Ether 1, 2-nya. Selanjutnya sini untuk tes koneksi jaringannya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya menggunakan WLAN ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita bisa masuk ke prakteknya. Pertama kita masuk ke menu PPO client atau PPP. Di sini kita klik interface, kita tambah PPO client.
Untuk generalnya pada interface-nya kita merubah ke WLAN karena kita menggunakan WLAN ya untuk terkoneksi ke internetnya atau ke servernya. Kita ganti namanya di PPO client. Untuk dialogue-nya sesuai yang kita lihat tadi di topologinya, yaitu user atau nomor router at umnet. Si nomor routernya kita gunakan R1 unders at umnet. Passwordnya 123. Untuk user peer DNS-nya jangan lupa untuk dicentang. Kita apply, kemudian oke. Happy. Kita masuk ke addressing. Di sini kita juga telah dapat address listnya ya untuk masuk ke PPO servernya. Telah berhasil. Pada firewall kita masuk ke menu firewall. Out interface-nya di sini kita ganti jadi PPO client. Action-nya kita masquerade. Ya oke, apply, kemudian oke. Setelah berhasil, kita bisa masuk ke tes koneksi juga lagi. Ping Google. Apakah kita berhasil untuk koneksi internet atau tidak? Jadi kita bisa melakukan ping Google ya. Oke, telah berhasil. Setelah berhasil melakukan langkah tersebut, kita bisa melakukan konfigurasi pada topologi 1, kita masukkan ke topologi 3 dengan cara yang sama untuk menambahkan user serta PPO servernya dan bridge-nya dan lain-lainnya. Oke, kita langsung tes koneksi saja di sini. Connect to internet, kita set next. Oke, buat PPOE 123. Connect. Oke. Jadi kita tunggu dulu apakah dia terkoneksi atau tidak. Kita tunggu sebentar. Oke, telah berhasil terkoneksi ya di sini. Close. Kemudian kita bisa tes internetnya dengan membuka ini Cisco atau Netacat. Iya. Oke, di sini telah berhasil terkoneksi internetnya untuk PC A ya. Selanjutnya PC B. Dengan langkah yang sama masuk ke menu control panel, network and security, kita pilih network and sharing center. Di sini kita set up a new connection, kita pilih board PPOE. Masukkan user yang telah kita daftarkan sebelumnya dengan passwordnya. Next. Connect. Kita tunggu sebentar. Oke, telah berhasil terkoneksi. Kita tes internetnya dengan membuka Classroom mungkin ya. Lentera juga bisa. Apapun kita bisa tes koneksi di sini. Saya buka Lentera. Oke, telah berhasil kita melakukan atau melaksanakan praktikum untuk ketiga topologi tersebut. Mungkin itu saja dari videonya, kurang lebihnya mohon maaf.